Yesus, kami akan mendengar firman-Mu. Kami sangat membutuhkan hikmat dari surga, supaya apa yang kami dengarkan tidak lalu dengan sia-sia. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami saat ini, supaya apa yang kami dengarkan dapat kami pahami dengan baik, dan apa yang sudah kami pahami, kami akan menyimpannya dengan baik dalam hati kami. Kami akan mengingatnya dan melakukannya dalam hidup kami, supaya dimanapun kami berada, kami akan memuliakan nama-Mu. Bapa, saat kami mendengar firman-Mu, lindungi kami dari segala yang jahat dan dari hal-hal yang akan menyesatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah penguasaan diri. Penguasaan diri. Saya akan membacakan dari Amsal 16 ayat 32 yang mengatakan demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti ingin menjadi orang yang bisa menguasai diri. Untuk menguasai dirinya, dan setiap orang pasti ingin menjadi orang yang sabar. Saudara, namun ada banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak, mengapa sabar dan menguasai diri itu sulit untuk dilakukan? Saya bisa ditolong satu slide? Ya. Mengapa sabar dan menguasai diri sulit dilakukan? Saudara, memang ini sulit. Ternyata penyebabnya adalah sabar dan penguasaan diri itu bukan sifat manusia sejak manusia itu jatuh dalam dosa. Jadi sabar dan penguasaan diri itu bukan sifat manusia sejak manusia jatuh dalam dosa. Kalau demikian, apa yang menjadi sifat manusia setelah manusia itu jatuh dalam dosa? Dalam surat Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 mengatakan ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara perhatikan ayat ini. Saya TV di slide tidak keluar ya. Saudara perhatikan bahwa di dalam sifat daging manusia ini tidak ada kesabaran, tidak ada penguasaan diri. Itulah sebabnya seorang yang ingin sabar dan menguasai diri itu sulit akan dilakukan dalam kehidupan mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu Pak, mungkin saudara tanya saya, kalau begitu Pak, bagaimana? Apakah kita bisa sabar dan menguasai diri? Apakah kita bisa sabar dan menguasai diri? Saudara, jawabannya bisa. Kalau begitu bagaimana caranya? Saudara, ini yang penting, saudara, bukan kita tahu bahwa kita harus sabar dan menguasai diri, saudara.
Tapi yang perlu kita tahu juga bagaimana caranya agar supaya kita bisa sabar dan menguasai diri. Saudara, yang pertama dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 dikatakan di sana bahwa kita harus ada di dalam Kristus. Kita harus menjadi ciptaan baru lebih dulu. Yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Jadi kita harus jadi ciptaan baru dulu. Sebab kalau tetap jadi ciptaan lama, maka penguasaan diri dan kesabaran itu sulit untuk dilaksanakan. Nah saudara, kalau kita sudah menjadi ciptaan baru, artinya sudah percaya sungguh-sungguh kepada Yesus dan membuka hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang akan terjadi pada diri kita adalah ini. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara perhatikan ayat ini. Ayat ini dengan jelas katakan, sejak saudara dan saya percaya dan terima Yesus, saudara dan saya diangkat, dijadikan oleh Allah anak-anaknya. Sekarang kita melihat setelah kita menjadi anaknya, apa yang dilakukan oleh Allah setelah kita menjadi anak-anaknya. Saudara, di dalam surat Galatia pasal 4 ayat 6, maaf saya banyak pakai ayat Alkitab, saudara ya, karena mestinya ditolong sama slide-nya. Dan kita melihat Galatia pasal 4 ayat 6 dikatakan begini. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, ayat ini mengatakan begitu saudara percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka Allah mengirim roh anaknya, mengirim Roh Kudus ke dalam hati kita. Nah, karena Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, saudara, maka Roh Kudus ini akan mulai berkarya di dalam kehidupan kita dan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Buah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita yang akan memancar keluar dalam kehidupan kita ditulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Ayat ini mengatakan, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara perhatikan, ketika kita percaya dan terima Yesus, maka Allah mengutus Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Setelah Roh Kudus hadir dalam hidup kita, maka Roh Kudus ini akan berkarya dalam kehidupan kita, mengeluarkan buah Roh. Antara lain buah Roh yang tertulis adalah kesabaran dan penguasaan diri. Jadi kalau demikian, di dalam diri saudara dan saya sekarang sejak terima Yesus ada sifat sabar dan ada sifat menguasai diri. Nah, kalau demikian saudara, sekarang bagaimana caranya agar supaya Roh Kudus tetap memimpin kehidupan saya saat lepas saat, sehingga dengan demikian saudara, kita akan dapat terus-menerus menghasilkan buah penguasaan diri dan kesabaran. Saudara ya, mari kita belajar bersama pagi hari ini bagaimana hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bertanya pada diri kita. Apa yang kita tanyakan? Apakah saya sudah memiliki Yesus? Ini harus kepastiannya ada, saudara. Dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 5 dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara perhatikan ayat ini dengan jelas katakan, harus pasti dulu Kristus ada di dalam hidup kita. Itu berarti
bahwa begitu Kristus kita yakini ada dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah bahwa Dia akan bersama Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Nah, setelah kita yakin bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kita, saudara, maka kita melihat bahwa kita harus hidup di dalam Roh. Kita harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup dipenuhi oleh Roh Kudus artinya hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus saat lepas saat. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dikatakan begini, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi dengan demikian kita melihat di sini bahwa kita harus hidup di dalam Roh. Galatia pasal 5 ayat 16. Pertanyaan yang berikut adalah, kalau begitu apa artinya hidup yang dipenuhi oleh Roh? Hidup di dalam Roh. Saudara, Galatia 5 ayat 25 katakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, nanti kita belajar bagaimana kita dapat hidup saat lepas saat dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh karena begitu kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, maka buah Roh Kudus itu akan kita hasilkan dalam hidup kita, antara lain adalah kesabaran dan penguasaan diri. Namun demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada berapa prasyarat agar supaya kita dapat dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Saya mengingatkan kita bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita sekarang. Namun demikian, banyak orang yang sudah ditinggali oleh Roh Kudus, namun tidak memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk memimpin kehidupannya. Itulah sebabnya maka dia tidak bisa menghasilkan penguasaan diri dan kesabaran. Karena itu kalau saudara katakan, Pak, saya ingin hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, saya ingin hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya saya bisa menguasai diri dan saya menjadi orang yang punya kesabaran. Maka saudara, ada 3 hal yang menjadi prasyarat orang untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Prasyarat yang pertama adalah membaca firman Tuhan secara teratur setiap hari. Saudara, ini hal yang pertama. Orang itu harus mau membaca firman Tuhan setiap hari secara teratur. Kenapa demikian? Oleh karena Roh Kudus akan memimpin kita lewat firman Tuhan. Dia tidak memimpin kita lewat bisi-bisi di telinga kita, tetapi dia memimpin kita lewat firman Tuhan. Jadi orang yang tidak pernah membaca firman Tuhan tidak akan pernah dapat mengetahui pimpinan Roh Kudus, atau tidak akan bisa dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ini prasyarat yang pertama. Prasyarat yang kedua, orang ini tidak boleh hidup dalam dosa. Kalau setiap orang itu tahu bahwa dia masih ada dosa dalam kehidupannya, maka dia harus segera menyelesaikan dosa tersebut. Bagaimana caranya menyelesaikan dosa tersebut? Dengan mengakuinya dan meninggalkannya. Saudara, dosa itu tidak baik. Dosa itu akan merusak kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan pekerjaan kita. Oleh karena itu, jangan hidup dalam dosa. Kalau Roh Kudus memberitahu kepada kita bahwa ada dosa dalam kehidupan kita, maka kita harus segera mengakuinya di hadapan Tuhan dan bersedia untuk meninggalkannya. Saudara, ini hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, saudara, kita harus mau menyerahkan hidup kita 100% kepada Tuhan. Sebab orang yang tidak mau menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan 100%, maka Tuhan pasti tidak bisa memimpin hidupnya. Bagaimana orang itu akan dipimpin oleh Allah
apabila dia tidak mau menyerahkan hidup kepada Allah. Oleh karena itulah maka kita harus bersedia untuk menyerahkan hidup kita kepada Allah. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 3 prasyarat ini penting kita lakukan dalam kehidupan kita. Membaca firman Tuhan secara teratur, tidak hidup dalam dosa, menyerahkan pimpinan seluruhnya, menyerahkan hidup kepada Allah. Maka ini yang akan menolong kita untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Mari kita melihat ilustrasi ini. Lanjutkan. Saudara, ini orang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, tetapi dia belum dipimpin oleh Roh Kudus. Kita melihat Roh Kudus masih duduk di bawah. Dia duduk di atas tahta hatinya. Dia memerintah hidupnya. Orang semacam ini tidak akan bisa menguasai diri dan tidak akan bisa hidup dalam kesabaran. Lanjutkan. Kita melihat selanjutnya. Lanjut. Nah, firman Tuhan katakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan melakukan keinginan daging. Lanjutkan. Kita melihat hidup oleh Roh artinya hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, saudara, selanjutnya kita melihat saya turun dari atas tahta hati saya memberikan kesempatan Roh Kudus memimpin kehidupan saya, maka saya akan menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Saudara, jadi dengan demikian di sini kita melihat kalau awal tadi yang menguasai hidup orang ini adalah akunya, sedangkan Roh Kudus ada di bawah kehidupannya, maka tentunya orang ini tidak bisa menguasai diri dan tidak bisa menjadi orang yang sabar. Tetapi ketika dia minta Roh Kudus untuk memimpin hidupnya dengan turun dari atas tahta dan mempersilahkan Roh Kudus memimpin kehidupannya, maka tentulah dia akan dapat dipimpin dan dia akan dapat menghasilkan buah roh di dalam kehidupannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau begitu bagaimana selanjutnya, saudara? Kita melihat bagaimana hidup dipimpin dan dikuasai Roh Kudus agar dapat sabar dan menguasai diri. Di dalam Roma pasal 8 ayat 9 mengatakan begini, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi sekali lagi diingatkan bahwa saudara harus memiliki kepastian bahwa Kristus ada dalam kehidupan kita. Kemudian mari kita perhatikan ada perintah Tuhan, ada kehendak Tuhan yang tertulis di dalam Efesus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-18. Efesus pasal 5 ayat 18. Ini kehendak Tuhan. Mari saudara perhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ini kehendak Tuhan. Jadi kalau saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan hendaki dalam hidup saya, maka Tuhan akan menjawab, aku ingin memenuhi hidupmu, aku ingin memimpin dan menguasai kehidupan. Ini kehendak Tuhan, ini keinginan Tuhan, dan ini kerinduan Tuhan. Nah, sekarang setelah kita melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan ini, saudara, mari kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara perhatikan, ayat ini bilang kalau saya minta kepada Tuhan menurut kehendaknya, cocok dengan kehendaknya, cocok dengan kemauannya, maka firman Tuhan katakan Dia akan mengabulkan doa kita. Jadi saudara perhatikan, kalau saya minta Roh Kudus, mari pimpin hidup saya, mari kuasai hidup saya, mari penuhi hidup saya.
Pertanyaannya, apakah Roh Kudus mau? Jawabannya pasti mau. Kenapa dia mau? Oleh karena ini yang menjadi kehendaknya, dan yang kedua, saya minta sesuai dengan kehendaknya. Jadi dengan demikian, untuk dipimpin dan dikuasai Roh Kudus, maka kita harus dengan iman minta kepadanya. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15 mengatakan begini, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta daripadanya. Apa artinya ini? Jadi kalau ketika saya berdoa minta tuntunan Roh Kudus, maka saya harus yakin. Setelah saya bilang amin, maka saya yakin bahwa Roh Kudus sudah memimpin kehidupan saya. Saudara, dengan catatan tadi bahwa persyaratan saya harus mau membaca firman Tuhan, tidak hidup dalam dosa, menyerahkan diri. Kalau saya minta untuk dipimpin, maka Roh Kudus pasti akan memimpin saya dan akan membuat saya bisa menguasai diri dan bisa sabar dalam kehidupan saya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hal yang penting sekali. Mari kita melihat ilustrasi ini. Minta dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ini orang yang belum terima Yesus, dan kita melihat perintah Tuhan adalah kamu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Janji Tuhan, kalau kamu minta dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memimpin kamu. Selanjutnya kita melihat bahwa kita harus minta kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 16 ayat 24 dikatakan, sampai sekarang kamu tidak pernah minta, maka akan diberi padamu supaya sukacitamu penuh. Artinya kamu tidak pernah minta untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh karena itu kamu harus minta, maka sesuai dengan janji Tuhan, ini akan dikabulkan dan Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita, dan akibatnya kita akan dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Saudara, kita melihat slide yang berikut adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Lanjutkan, kita melihat bahwa kalau saya hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya akan menghasilkan buah roh dalam hidup saya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang akan terjadi dalam diri orang-orang percaya yang sungguh-sungguh sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Minta, maka Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita. Saat ini saudara, kita sedang berhadapan dengan berbagai macam masalah, khususnya pandemi dari COVID-19 ini. Saudara, seringkali pandemi ini membuat banyak orang, termasuk orang Kristen, tidak sabaran dan tidak bisa menguasai diri, ya. Sehingga melihat situasi seperti ini, dia cepat marah, dia cepat sakit hati, dia cepat menyalahkan orang lain dan sebagainya. Dia tidak bisa menguasai dirinya, sehingga dia sering ngamuk-ngamuk di rumahnya pun. Anaknya mungkin diamuk, istrinya mungkin diamuk, atau istrinya ngamuk suaminya, ngamuk anaknya. Saudara, dia sudah tidak bisa menguasai diri oleh karena situasi pandemi COVID-19 ini. Saudara, oleh karena itu saya mau mengatakan kepada kita sekalian, saat kita tidak bisa menguasai diri, maka katakan begini kepada Tuhan, Tuhan, Roh Kudus, mari, saya sekarang ini tidak bisa menguasai diri, saya mau marah saja, saya tidak sabaran sekarang ini, mari Roh Kudus, ya, pimpin dan kuasai hidup saya. Katakan kepadanya, Roh Kudus, saya sudah banyak salah, saya sudah tidak sabaran, saya sudah tidak bisa menguasai diri. Waduh Roh Kudus, situasi saya seperti ini. Tetapi Engkau berjanji kalau saya minta Engkau memimpin hidup saya, maka Engkau akan memimpin kehidupan saya. Saudara, detik itu juga saudara, maka kesalahan saudara, ketidaksabaran saudara, ketidakbiasa menguasai diri, maka akan menjadi lenyap dan diganti dengan kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Sekali lagi saudara, bahwa penguasaan diri dan kesabaran itu bukan sifat kita saudara, itu sifatnya Roh Kudus. Itulah sebabnya kalau kita pakai cara kita sendiri, saudara tidak akan bisa menguasai diri. Itulah sebabnya kita perlu kuasa dari luar.
dan kuasa itu adalah kuasa Roh Kudus itu. Jadi dengan dipimpin dan kuasai oleh Roh Kudus, saudara akan menjadi orang yang sabar. Saudara lakukan ini. Saudara, saya melakukan hal ini juga. Kalau saya mulai tidak sabar, saya mulai tidak bisa menguasai diri, saya diam, saudara. Dan saya bilang, Tuhan, saya sudah mulai tidak sabar, saya mulai juga tidak bisa menguasai diri. Roh Kudus, ampuni saya. Saya sudah salah dengan sifat ini. Karena itu Tuhan, kiranya ampuni saya dan mari pimpin kehidupan saya. Kemudian saya diam sebentar. Luar biasa yang terjadi, saudara. Hati saya kemudian diliputi oleh damai sejahtera. Saya ternyata masih bisa menguasai diri, saya bisa sabar secara otomatis. Kenapa? Oleh karena Roh Kudus mulai menghasilkan buahnya di dalam kehidupan saya. Saudara, ini hal yang penting. Pada saat ini memang penguasaan diri itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena situasi dan kondisi ini membuat kita seringkali tidak bisa menguasai diri. Itulah sebabnya kita harus terus-menerus minta dituntun oleh Roh Kudus, minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya katakan, kalau saudara mulai tidak sabar, saudara mulai tidak bisa menguasai diri, akui itu sebagai hal yang salah, dan kemudian minta Roh Kudus untuk memimpin hidup saudara. Saya yakin saat itu juga sesuai dengan janjinya. Kalau kamu minta sesuai dengan kehendaknya, Dia akan kabulkan. Maka Dia akan mengabulkan dan Dia akan memimpin kehidupan saudara. Saudara lihat, nanti akan terjadi perubahan dalam hati saudara. Saudara mulai menjadi orang yang lebih sabar dan bisa menguasai diri. Bukan karena kebaikan saudara, bukan karena kehebatan saudara, tapi karena pimpinan dan penguasaan Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, saya mempraktikkan ini, saya melakukan ini. Jadi saya tidak memberikan teori kepada saudara, tapi saya melakukan ini dalam kehidupan saya. Seringkali juga dalam kehidupan tidak bisa menguasai diri. Sebagai dokter, saudara, kadang-kadang ada pasien yang, waduh, orang sih mungkin kasarnya bilang benceno, saudara ya. Wah, macam-macam, wah, ngomong macam-macam, saudara. Saya kadang-kadang sampai tidak bisa menguasai diri, ya. Tapi saya katakan, Roh Kudus, saya sudah salah. Saya harus bisa menguasai diri. Karena itu mari berikan saya kuasa itu untuk bisa menguasai diri. Kuasai hidup saya. Roh Kudus kuasai hidup saya mulai bisa sabar. Saya mulai bisa mendengar setiap perkataan yang disampaikan oleh pasien saya. Roh Kudus katakan, Hari, kamu tahu orang itu orang sakit. Ya, kalau dia ngomel seperti itu, dia banyak menanya, itu orang sakit seperti itu. Kalau kamu sakit, mungkin juga kamu seperti itu. Oleh karena itu kamu harus kuat. Dan kalau begitu, Roh Kudus, mari penuhi hidup saya. Saudara, saya mulai bisa menguasai diri. Ini selalu saya lakukan, saudara, karena saya bertemu banyak orang yang seringkali membuat saya tidak bisa menguasai diri. Nah, saudara, oleh karena itulah maka saya terus butuh Roh Kudus. Kerap kali, saudara, Allah mau menolong saudara untuk bertumbuh di dalam penguasaan diri. Saudara, jadi kita tidak berhenti di satu keadaan untuk bisa menguasai diri, tapi makin hari makin bertumbuh. Kalau saya dulu punya 10 hal yang saya tidak bisa menguasai diri, tapi kemudian saya minta tuntunan Roh Kudus, saya mulai bisa mengatasi 5 hal. Kemudian saya mulai bertumbuh, saya bisa mengatasi 6 hal. Saya mulai bertumbuh, saya bisa mengalami 8 hal. Kemudian saya bertumbuh lagi, saya bisa menguasai 10 hal. Saudara, untuk menguji seperti itu, untuk menumbuhkan seperti itu, kadang-kadang Allah mengizinkan hal-hal terjadi dalam kehidupan kita yang justru menjengkelkan kita sekarang. Mungkin di sekitar kita ada orang yang menjengkelkan kita. Saudara, jangan marah sama orang itu. Mungkin itu adalah cara Tuhan untuk menumbuhkan penguasaan diri saudara. Saudara, mungkin suami saudara yang menjengkelkan atau istri saudara menjengkelkan, dan saudara tetap berada di satu rumah. Saudara, ini adalah cara Tuhan untuk menolong saudara bertumbuh di dalam penguasaan diri. Sehingga dengan demikian, saudara, kita tidak berhenti satu tempat saja untuk penguasaan diri, tapi akhirnya apa yang dulu saya tidak bisa menguasai diri, sekarang saya mulai bisa menguasai diri. Ini pertumbuhan yang terjadi. Jadi jangan jengkel sama COVID-19 ini, saudara. Jangan
dengan jengkel tentang situasi yang kita alami, mari kita melihat bahwa hal-hal yang terjadi di sekitar kita itu justru cara Tuhan untuk menemukan penguasaan diri di dalam kehidupan kita. Saudara, bukankah dikatakan penguasaan diri itu lebih hebat daripada pahlawan, daripada mereka yang merobohkan kota? Saudara, kita melihat ini perlu bertumbuh. Untuk itulah kita harus memelihara agar supaya penguasaan diri terus bertumbuh dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan memberikan kita perlengkapan. Yang pertama, Dia berikan kita firman Tuhan. Yesus katakan, bukan dengan roti saja manusia dapat hidup, tapi dengan tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, roti itu gunanya apa? Untuk membuat badan menjadi segar. Firman Allah juga membuat badan saudara menjadi segar. Firman Allah juga akan membuat saudara hidup. Saudara, oleh karena itulah maka kita perlu firman Tuhan setiap hari. Ini yang akan menolong kita untuk terus-menerus hidup di dalam Tuhan, hidup dalam roh, sehingga kita bisa bertumbuh dalam kehidupan rohani. Yang kedua adalah doa. Tuhan memberikan kepada kita doa. Saudara, ini adalah akses atau kesempatan untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, jangan jemu-jemu berdoa. Ya, kemudian Yesus katakan, tetaplah berdoa dan berjagalah dan berdoa. Berdoa merupakan satu hal yang sangat penting. Dia menyebabkan kita akan menjadi kuat dan dapat menguasai diri. Yesus pagi-pagi sebelum orang bangun dia berdoa. Dia berdoa, dia juga berhubungan dengan Bapanya, sehingga sepanjang hari dia tetap bertahan. Walaupun dia banyak diejek, dihina, dia tetap dapat menguasai diri. Jadi doa itu penting dalam situasi dan kondisi seperti ini. Jangan lupa setia berdoa. Dan terakhir, minta tuntunan Roh Kudus. Ini hal yang penting agar supaya kita terus bertumbuh dalam penguasaan diri kita. Sebab mungkin situasi dan kondisi kita bisa lebih baik atau bisa lebih tidak baik sekadar sekeliling kita. Nah, dalam hal ini Tuhan menginginkan saudara dan saya bertumbuh di dalam penguasaan diri. Bersyukurlah bahwa Dia baik dan bahwasanya kasih setia kekal selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan menolong kita untuk bertumbuh dalam penguasaan diri, sehingga di rumah kita aman, tempat kita kerja aman, juga banyak kesabaran, banyak penguasaan diri, dan dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau tahu bahwa kami sulit, bahkan hampir tidak mungkin untuk dapat menguasai diri dan menjadi orang saleh. Namun demikian, Engkau tidak hanya mengetahui, tetapi Engkau memberikan cara bagaimana supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang menguasai diri dan bahkan menjadi saleh. Karena itu apa yang kami dengar pada pagi hari ini, mari Tuhan tanamkan dalam hati kami supaya berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami,